Bayangkan ini sejenak. Seseorang yang dulu menatapmu dengan penuh cinta, seseorang yang dulu berkata bahwa kamu adalah segalanya, seseorang yang dulu berjanji akan berjalan bersamamu melewati apapun yang terjadi. Tapi suatu hari, tanpa kamu duga, semuanya berubah. Tatapannya tak lagi sama, perkataannya mulai terasa asing, dan akhirnya kamu menemukan kebenaran yang paling menyakitkan, dia berselingkuh. Ya, dia mengkhianati hatimu. Saat itu mungkin kamu merasa dunia runtuh. Seolah semua kenangan indah berubah menjadi luka. Kamu mungkin bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Apa aku kurang baik? Apa aku tidak cukup berharga? Namun dengarkan ini baik-baik, karena tidak semua orang akan memberitahumu kebenaran ini. Ketika seseorang berani berselingkuh dari jiwa terpilih, sebenarnya dia sedang melakukan kesalahan yang jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dia mungkin merasa menang sekarang. Dia mungkin terlihat bahagia dengan orang baru. Dia mungkin berpikir bahwa dia telah menemukan sesuatu yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang tidak dia sadari. Saat dia memilih untuk mengkhianatimu, ada hukum kehidupan yang mulai bekerja diam-diam. Bukan balas dendam, bukan juga kemarahan, melainkan sebuah rangkaian kejadian yang perlahan akan membuka matanya, bahwa keputusan yang dia buat hari itu adalah salah satu keputusan paling menghancurkan dalam hidupnya. Karena orang seperti kamu, bukan orang biasa. Tidak semua orang diberi hati yang tulus. Tidak semua orang mampu mencintai dengan kesabaran. Tidak semua orang bisa tetap setia bahkan ketika keadaan tidak sempurna. Dan ketika seseorang menyia-nyiakan cinta seperti itu, seringkali mereka baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Mungkin hari ini mereka tertawa. Mungkin hari ini mereka merasa bebas. Mungkin hari ini mereka merasa telah memilih orang yang lebih menarik, lebih baru, atau lebih menyenangkan. Namun waktu memiliki cara yang sangat unik untuk membuka mata manusia. Sedikit demi sedikit, kehidupan akan memperlihatkan kepada mereka apa yang sebenarnya telah mereka buang. Kenangan akan muncul tanpa diundang. Perbandingan akan terjadi tanpa mereka sadari. Dan suatu hari nanti, ketika mereka melihat kembali ke masa lalu, ada satu pertanyaan yang akan menghantui mereka. Kenapa dulu aku begitu bodoh sampai kehilangan orang sepertimu? Itulah mengapa dalam video ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur. Bukan tentang bagaimana kamu harus membalas, bukan juga tentang bagaimana kamu harus membenci mereka. Tetapi tentang 5 hal yang diam-diam akan terjadi dalam hidup orang yang mengkhianati jiwa terpilih sepertimu. Hal-hal ini sering tidak terlihat di awal. Namun seiring waktu, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dan ketika kamu memahami ini, kamu akan menyadari satu hal penting. Bahwa terkadang, pengkhianatan yang paling menyakitkan, justru adalah cara hidup memisahkanmu dari seseorang yang sebenarnya tidak pantas berada di sampingmu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa saja 5 hal yang akan terjadi ketika seseorang berani mengkhianati jiwa terpilih sepertimu? Poin pertama, seringkali menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup mereka. 1. Mereka kehilangan orang yang tulus mencintainya. Salah satu hal paling tragis dari perselingkuhan adalah kenyataan bahwa orang yang berselingkuh sering tidak benar-benar memahami apa yang sedang mereka hilangkan. Dalam banyak kasus, mereka hanya melihat apa yang terasa menyenangkan pada saat itu, perhatian baru, sensasi berbeda, atau ilusi kebahagiaan yang tampak lebih menarik daripada hubungan yang sudah lama dijalani. Namun yang sering tidak mereka sadari adalah bahwa mereka sedang melepaskan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar hubungan biasa. Mereka sedang kehilangan seseorang yang benar-benar mencintai mereka dengan tulus. Orang yang tulus mencintai tidak mudah ditemukan. Di dunia yang penuh kepentingan dan ego, cinta yang jujur adalah sesuatu yang sangat langka. Cinta seperti ini tidak selalu terlihat dalam bentuk kata-kata manis atau hadiah mewah. Kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran, pengertian, dan kesetiaan yang tetap bertahan bahkan ketika keadaan tidak selalu sempurna. Jiwa terpilih biasanya mencintai dengan cara seperti itu. Mereka tidak hanya hadir saat semuanya mudah dan menyenangkan. Mereka tetap bertahan ketika pasangan sedang berada dalam masa sulit, ketika keadaan tidak sesuai harapan, atau ketika hubungan sedang diuji oleh berbagai masalah. Namun ironisnya, justru ketulusan seperti inilah yang sering dianggap biasa oleh orang yang menerimanya setiap hari.
Karena mereka terbiasa mendapatkan cinta itu, mereka mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang pasti ada. Dan disitulah kesalahan besar mulai terjadi. Ketika seseorang mulai menganggap cinta yang tulus sebagai sesuatu yang biasa, mereka menjadi lebih mudah tergoda oleh hal-hal baru yang terlihat lebih menarik di permukaan. Mereka mulai membandingkan hubungan yang stabil dengan sensasi baru yang penuh kejutan. Padahal sebenarnya, sensasi baru itu seringkali hanyalah ilusi sementara. Hubungan yang dimulai dengan perselingkuhan biasanya dipenuhi oleh emosi yang intens. Ada rasa rahasia, ada ketegangan, ada sensasi terlarang yang membuat semuanya terasa lebih dramatis. Semua ini bisa menciptakan perasaan seolah hubungan tersebut lebih hidup daripada hubungan sebelumnya. Tetapi perasaan seperti itu jarang bertahan lama. Ketika waktu berjalan, hubungan baru itu perlahan kehilangan sensasinya. Rutinitas mulai muncul, kekurangan mulai terlihat, dan pada saat itulah perbandingan mulai terjadi. Orang yang berselingkuh sering mulai mengingat kembali masa lalu mereka. Mereka mulai mengingat bagaimana dulu ada seseorang yang benar-benar peduli pada mereka. Seseorang yang mendengarkan mereka tanpa menghakimi. Seseorang yang tetap berada di sisi mereka bahkan ketika mereka tidak dalam kondisi terbaik. Kenangan-kenangan seperti ini sering muncul secara tiba-tiba. Kadang saat mereka sendirian, kadang saat mereka menghadapi masalah baru. Kadang saat mereka menyadari bahwa hubungan yang sekarang tidak memberikan kedamaian seperti yang mereka bayangkan. Dan ketika kesadaran itu datang, satu kenyataan perlahan menjadi jelas. Orang yang dulu mereka hianati ternyata adalah orang yang paling tulus mencintai mereka. Namun pada saat itu, seringkali semuanya sudah terlambat. Orang yang pernah mencintai mereka dengan tulus mungkin sudah memilih untuk melanjutkan hidup. Luka yang pernah mereka berikan mungkin sudah sembuh, tetapi bekasnya membuat hubungan itu tidak mungkin kembali seperti dulu. Inilah salah satu konsekuensi paling menyakitkan dari perselingkuhan. Bukan hanya karena hubungan itu berakhir, tetapi karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mungkin tidak akan mereka temukan lagi dalam hidup. Banyak orang akhirnya hidup dengan penyesalan seperti ini. Mereka mungkin tidak selalu mengatakannya secara terbuka, tetapi di dalam hati mereka tahu bahwa mereka pernah membuat keputusan yang salah. Dan keputusan itu adalah ketika mereka memilih untuk mengkhianati seseorang yang sebenarnya mencintai mereka dengan sepenuh hati. 2. Rasa bersalah yang diam-diam menghantui hidupnya. Hal kedua yang sering terjadi setelah perselingkuhan adalah munculnya rasa bersalah yang perlahan menghantui kehidupan orang yang melakukannya. Pada awalnya, mereka mungkin tidak merasakan apapun. Bahkan ada orang yang merasa lega atau bebas setelah melakukan pengkhianatan. Mereka merasa telah mengikuti keinginan hati mereka atau mengejar sesuatu yang menurut mereka lebih membahagiakan. Namun hati manusia memiliki cara unik untuk mengingat kebenaran. Seiring berjalannya waktu, kesadaran sering mulai muncul dalam bentuk yang sangat halus. Kadang muncul ketika mereka melihat kenangan lama, foto, pesan, atau tempat yang pernah mereka datangi bersama. Kadang muncul ketika mereka mendengar cerita tentang kesetiaan atau melihat pasangan lain yang saling menghargai. Dalam momen-momen seperti itu, hati kecil mereka mulai berbicara. Mereka mulai menyadari bahwa seseorang pernah memberikan cinta yang tulus kepada mereka, dan mereka telah membalasnya dengan pengkhianatan. Rasa bersalah seperti ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Banyak orang tetap menjalani hidup seperti biasa. Mereka tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang terus mengingatkan mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Perasaan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada yang sering memikirkan masa lalu mereka. Ada juga yang tiba-tiba merasa sedih ketika mengingat seseorang yang pernah mereka sakiti. Rasa bersalah juga sering muncul ketika mereka mulai melihat dampak dari tindakan mereka. Mungkin mereka mengetahui bahwa orang yang mereka hianati pernah sangat terluka. Mungkin mereka mendengar cerita tentang bagaimana orang itu harus berjuang untuk bangkit kembali. Kesadaran bahwa mereka adalah penyebab luka itu bisa menjadi beban emosional yang tidak mudah dihilangkan. Selain itu, rasa bersalah juga bisa memengaruhi cara mereka menjalani hubungan baru. Orang yang pernah berselingkuh sering membawa bayangan masa lalu ke dalam hubungan berikutnya. Mereka mungkin merasa takut mengulangi kesalahan yang sama.
Mereka mungkin juga merasa tidak pantas menerima cinta yang tulus lagi. Akibatnya, hubungan baru mereka sering dipenuhi dengan keraguan dan ketidaknyamanan emosional. Ada juga orang yang mencoba menekan rasa bersalah dengan meyakinkan diri mereka bahwa keputusan yang mereka buat sudah benar. Mereka mungkin mencoba menyalahkan keadaan atau menyalahkan pasangan lama mereka. Namun meskipun mereka mencoba meyakinkan diri seperti itu, hati kecil mereka biasanya tetap mengetahui kebenarannya. Dan kebenaran itu tidak mudah dihapus. Seiring waktu, rasa bersalah ini bisa berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat dalam. Beberapa orang akhirnya benar-benar menyesal dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka mulai memahami bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Sekali rusak, sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun penyesalan seperti ini sering datang setelah semuanya sudah terjadi. Itulah mengapa perselingkuhan sering meninggalkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ia bukan hanya menghancurkan sebuah hubungan, tetapi juga meninggalkan bekas emosional yang bisa bertahan sangat lama. Dan bagi orang yang pernah mengkhianati seseorang yang tulus mencintai mereka, rasa bersalah itu bisa menjadi pengingat sepanjang hidup bahwa mereka pernah menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga. 3. Hubungan barunya tidak akan pernah benar-benar tenang. Salah satu kenyataan yang sering tidak disadari oleh orang yang berselingkuh adalah bahwa hubungan yang dimulai dari pengkhianatan jarang memiliki pondasi yang benar-benar kuat. Di awal, hubungan baru itu mungkin terasa sangat menyenangkan. Ada rasa penasaran, ada sensasi baru, dan ada perasaan seolah mereka telah menemukan sesuatu yang lebih menarik daripada hubungan sebelumnya. Namun perasaan seperti itu seringkali hanya bertahan sementara. Hubungan yang dibangun dari perselingkuhan biasanya lahir dari situasi yang penuh rahasia. Ketika dua orang terlibat dalam hubungan seperti ini, keduanya sebenarnya sudah mengetahui satu fakta penting tentang satu sama lain, salah satu dari mereka pernah mengkhianati pasangan sebelumnya. Kesadaran ini mungkin tidak terasa di awal. Ketika emosi masih kuat dan semuanya terasa romantis, pikiran tentang kepercayaan sering diabaikan. Mereka lebih fokus pada perasaan senang yang sedang mereka alami. Tetapi seiring berjalannya waktu, pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul dalam pikiran. Jika seseorang mampu berselingkuh dari pasangannya yang lama, apakah mungkin suatu hari dia juga akan melakukan hal yang sama kepada pasangan yang sekarang? Pertanyaan ini sering muncul secara perlahan dan tanpa disadari. Mungkin pada awalnya hanya berupa keraguan kecil. Namun jika tidak ada kepercayaan yang benar-benar kuat, keraguan itu bisa berkembang menjadi rasa curiga. Dalam banyak hubungan yang dimulai dari perselingkuhan, rasa curiga ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pasangan baru mungkin mulai bertanya-tanya ketika orang yang berselingkuh terlihat terlalu dekat dengan orang lain. Mereka mungkin mulai merasa tidak nyaman ketika pasangannya sering menyembunyikan sesuatu atau terlalu menjaga privasi. Situasi seperti ini bisa menciptakan hubungan yang penuh ketegangan. Alih-alih merasa aman dan tenang, kedua orang tersebut sering hidup dengan rasa waspada. Mereka mungkin saling mencintai, tetapi di dalam hati ada kekhawatiran yang tidak pernah benar-benar hilang. Hubungan yang sehat biasanya dibangun di atas 3 hal utama: kejujuran, kepercayaan, dan rasa aman. Ketika sebuah hubungan dimulai dengan pengkhianatan, 3 hal ini sering menjadi sangat rapuh. Tidak jarang pasangan baru mulai membandingkan diri mereka dengan orang yang pernah dikhianati. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah suatu hari nanti mereka juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Perasaan ini bisa menciptakan tekanan emosional yang cukup besar. Dalam beberapa kasus, hubungan seperti ini akhirnya dipenuhi oleh konflik kecil yang terus berulang. Masalah yang sebenarnya sederhana bisa berubah menjadi pertengkaran besar karena keduanya membawa ketidakpercayaan yang belum selesai. Akhirnya, hubungan yang dulu terasa sangat menyenangkan bisa berubah menjadi hubungan yang penuh ketegangan. Ironisnya, banyak orang yang baru menyadari hal ini setelah mereka benar-benar meninggalkan hubungan lama yang stabil. Mereka mungkin mengira bahwa kehidupan baru mereka akan lebih bahagia, tetapi kenyataannya sering jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Hal inilah yang sering membuat seseorang mulai memikirkan kembali keputusan yang pernah mereka buat. Mereka mulai mengingat bagaimana dulu hubungan mereka terasa lebih tenang. Bagaimana dulu ada seseorang yang memberikan rasa aman tanpa drama yang berlebihan. Dan ketika perbandingan itu muncul, kesadaran mulai perlahan datang.
bahwa apa yang dulu mereka tinggalkan sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada yang mereka sadari saat itu. 4. Kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Perselingkuhan tidak hanya memengaruhi hubungan antara dua orang. Dalam banyak kasus, tindakan ini juga memengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Kepercayaan adalah salah satu hal paling berharga dalam hubungan manusia. Ketika seseorang dikenal sebagai pribadi yang setia dan dapat dipercaya, orang-orang di sekitarnya biasanya merasa nyaman untuk menjalin hubungan dengannya baik sebagai teman, pasangan, maupun rekan kerja. Namun ketika seseorang melakukan perselingkuhan, terutama jika hal itu diketahui oleh orang lain, citra tersebut bisa berubah. Orang-orang yang mengetahui kejadian itu mungkin mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin tidak langsung menghakimi, tetapi di dalam pikiran mereka muncul pertanyaan tentang karakter orang tersebut. Jika seseorang mampu mengkhianati pasangan yang selama ini bersamanya, apakah dia juga bisa mengkhianati orang lain? Pertanyaan seperti ini sering muncul secara alami. Kepercayaan yang sudah rusak memang tidak mudah dipulihkan. Bahkan jika seseorang berusaha berubah, orang lain biasanya membutuhkan waktu lama untuk benar-benar percaya kembali. Dalam lingkungan sosial, reputasi seseorang sering memengaruhi cara orang lain memperlakukannya. Teman-teman mungkin menjadi lebih berhati-hati. Keluarga mungkin merasa kecewa. Bahkan orang yang baru mengenalnya mungkin mendengar cerita tentang masa lalunya dan mulai membentuk penilaian sendiri. Hal ini bisa menciptakan jarak dalam hubungan sosial. Orang yang pernah berselingkuh mungkin merasa bahwa orang-orang di sekitarnya tidak lagi memandangnya dengan cara yang sama. Meskipun tidak selalu diucapkan secara langsung, perubahan sikap kecil dari orang lain bisa terasa sangat jelas. Misalnya, seseorang mungkin tidak lagi dipercaya sepenuhnya dalam urusan tertentu, atau orang lain mungkin menjadi lebih waspada ketika berinteraksi dengannya. Situasi seperti ini bisa menjadi beban emosional yang cukup berat. Selain itu, reputasi juga berperan penting dalam hubungan romantis di masa depan. Ketika seseorang yang pernah berselingkuh mencoba memulai hubungan baru, masa lalu mereka sering menjadi bayangan yang sulit dihindari. Pasangan baru mungkin mengetahui cerita tersebut dan mulai merasa ragu. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa mempercayai orang ini sepenuhnya. Keraguan seperti ini bisa membuat hubungan baru menjadi lebih sulit untuk berkembang dengan sehat. Dalam beberapa kasus, orang yang pernah berselingkuh akhirnya menyadari bahwa satu keputusan yang mereka buat di masa lalu telah memengaruhi banyak aspek kehidupan mereka. Bukan hanya hubungan cinta yang berubah, tetapi juga cara orang lain melihat mereka sebagai pribadi. Kesadaran ini sering menjadi pelajaran yang sangat kuat. Banyak orang akhirnya memahami bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat rapuh. Ia bisa dibangun selama bertahun-tahun, tetapi bisa hancur hanya karena satu tindakan yang salah. Dan ketika kepercayaan itu hilang, memperbaikinya membutuhkan usaha yang jauh lebih besar daripada menjaganya sejak awal. Itulah sebabnya perselingkuhan sering meninggalkan dampak yang sangat luas. Ia tidak hanya merusak satu hubungan, tetapi juga bisa memengaruhi reputasi, hubungan sosial, dan cara seseorang dipandang oleh dunia di sekitarnya. Bagi sebagian orang, kesadaran ini datang terlambat setelah mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka anggap sebagai keputusan sesaat ternyata membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dalam hidup mereka. Pada akhirnya, kisah tentang perselingkuhan bukan hanya tentang dua orang yang saling menyakiti. Lebih dari itu, ini adalah cerita tentang pilihan, tentang nilai sebuah kesetiaan, dan tentang bagaimana setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup selalu membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ketika seseorang berselingkuh dari jiwa terpilih, mungkin pada awalnya mereka merasa telah menemukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Mereka mungkin merasa bebas, merasa lebih hidup, atau merasa telah membuat keputusan yang benar. Dunia seakan tetap berjalan seperti biasa, dan tidak ada yang tampak berubah secara drastis. Namun kehidupan memiliki cara yang unik untuk mengajarkan pelajaran kepada setiap manusia. Waktu perlahan membuka mata, situasi baru memperlihatkan kenyataan, dan pengalaman hidup membawa seseorang pada titik di mana mereka mulai memahami apa yang sebenarnya telah mereka lakukan. Dalam perjalanan itu, sering muncul kesadaran yang tidak bisa dihindari, bahwa mereka pernah memiliki seseorang yang benar-benar mencintai mereka dengan tulus. Seseorang yang tidak hanya hadir saat keadaan mudah, tetapi juga ketika hidup sedang penuh tantangan.
Seseorang yang mungkin tidak sempurna, tetapi memiliki hati yang tulus dan kesetiaan yang jarang ditemukan. Sayangnya, banyak orang baru menyadari nilai sesuatu setelah mereka kehilangan hal tersebut. Itulah sebabnya pengkhianatan sering meninggalkan penyesalan yang dalam. Bukan hanya karena hubungan itu berakhir, tetapi karena kesadaran bahwa mereka telah menyia-nyiakan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga. Namun bagi kamu yang pernah dikhianati, ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Perselingkuhan seseorang bukanlah cerminan dari nilai dirimu. Seringkali, itu justru mencerminkan keputusan dan kelemahan orang yang melakukannya. Setiap orang memiliki pilihan dalam hidupnya, dan ketika seseorang memilih untuk mengkhianati kepercayaan, itu adalah tanggung jawab yang harus mereka tanggung sendiri. Luka yang kamu rasakan memang nyata. Rasa kecewa, marah, sedih, atau bahkan kehilangan kepercayaan bisa menjadi pengalaman yang sangat berat. Tetapi luka itu tidak harus menjadi akhir dari cerita hidupmu. Sebaliknya, banyak orang justru menemukan kekuatan baru setelah melewati pengalaman seperti ini. Mereka menjadi lebih bijaksana dalam memilih siapa yang pantas berada di dalam hidup mereka. Mereka belajar menghargai diri sendiri dengan cara yang lebih dalam. Dan yang paling penting, mereka mulai memahami bahwa cinta yang sejati tidak pernah dibangun di atas pengkhianatan. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti hidupmu akan selalu bebas dari rasa sakit. Justru terkadang, kamu akan melalui pengalaman yang menguji ketulusan dan kekuatan hatimu. Namun pengalaman itu juga bisa menjadi proses yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar akan nilai dirimu, dan lebih siap untuk menerima hubungan yang benar-benar sehat di masa depan. Karena pada akhirnya, hidup selalu memiliki cara untuk menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan orang yang benar-benar menghargai dirimu tidak akan melihat kesetiaanmu sebagai sesuatu yang biasa. Mereka akan melihatnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jadi jika hari ini kamu pernah dikhianati, jangan biarkan pengalaman itu membuatmu merasa tidak berharga. Terkadang, pengkhianatan bukanlah tanda bahwa kamu kehilangan sesuatu yang penting. Justru bisa jadi itu adalah cara hidup membersihkan jalanmu dari seseorang yang sebenarnya tidak pantas berjalan bersamamu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu mungkin akan menyadari bahwa perpisahan yang dulu terasa sangat menyakitkan ternyata membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih baik. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar ditakdirkan untuk menghargai hatimu tidak akan pernah memilih untuk menghancurkannya. Dan itulah mengapa, meskipun pengkhianatan terasa seperti akhir dari segalanya, seringkali ia justru menjadi awal dari babak baru yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bermakna dalam hidupmu. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka. Bukan pada dunia, tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali, belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengar nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada yang benar-benar terlambat. Tuhan bekerja dalam diam yang tepat. Aku bukan yang paling kuat, tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengar nada batin yang bergetar, ia menandingan
Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan. Nada